narasumber. Gede kan dari. Kurang cerah ya. Enggak lah HP ngene, Mas. Ya enggak. Dhisik nggih. Hah? Iku wis langsung anu. Pokok dhisik. Lagi sama Mas Sodik. Bos madu di Gisting. Monggo, Mas. Oh, iya. Mas. Ini dinasnya di mana, Mas? Dinas Peternakan dan Perkebunan Balik. Kamus. Perkebunan dan peternakan. Oh, iya. Monggo Mas, memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan saya namanya Sodik. Saya aktif di dunia perlebahan dan memang berbisnis madu. Saya dulu awal-awalnya jual madu itu awalnya emang karena konsumsi sendiri, karena kebutuhan. Iya. Dulu di tahun 2016 itu saya belum punya anak, jadi bukan belum punya anak cuman belum ada Adiknya. tambahannya. Oh. Jadi anak yang pertama dengan anak yang Kedua. itu jauh. Nah, di tahun 2016 itu dikasih tahu orang bahwasanya kalau untuk meningkatkan kesuburan itu pakai madu. Oh. Gitu. Jadi awal-awalnya saya konsumsi madu itu, terus memang benar terbukti nggak lama dari rutinitas konsumsi madu istri saya ngisi. Nah, karena emang terbukti khasiatnya dan memang sebenarnya emang sangat berkhasiat madu. Cuman waktu itu benar-benar terbukti, bukan katanya lagi lah. Jadi dari situ memang benar terbukti, akhirnya saya cerita-cerita dengan teman-teman, pada akhirnya kan ini juga karena karena dulu saya madu ini saya beli langsung dari petani. Jadi kenalan-kenalan gitu Mas. Kenalan, saya ada langganan orang tua saya dari petani, akhirnya saya juga ikut berlangganan dengan petani itu. Nah, kawan-kawan ini pada pesen awalnya. Nah, akhirnya berlanjut, akhirnya jualan madu dan yang pasti saya awal-awal jualan madu itu nggak langsung jualan. Saya belajar dulu tentang madu. Karena awalnya konsumsi, sebelum jualan saya terjun di dunia madu. Saya belajar tentang madu, membedakan madu yang asli dan yang palsu. Nah, itu yang paling penting kalau di dia madu. Iya Mas, ciri-cirinya madu asli karo versi sampean. Nah, banyak beredar di masyarakat itu mitos-mitos yang katanya madu itu misah dengan air. Bakar. Nah, madu ini dikorek, urip, dihidupin, murup. Nah, dihidupin, kebakar, terus ditaruh tisu nggak tembus. Ya, koran. Taruh koran. Nah, betul kayak gitu. Itu mitos. Semua yang mitos. Bahkan yang sangat diyakini, berkata keyakinan besar petani itu, masyarakat itu meyakini madu yang disimpan di kulkas. Tuh, madu kalau yang asli katanya disimpan di kulkas itu dia nggak ngendap. Nah, itu padahal itu mitos juga, belum terbukti. Karena madu asli pun tetap bisa mengendap. Kristal lah ya. Nah, mengkristal. Cuman ada perbedaan lah antara madu yang asli dengan yang palsu. Endapannya seperti apa itu ada. Ini juga semutan, jadi nek kalau apa itu Mas? Oh, asli orang semutan. Nah, bohong. Itu juga mitos. Madu asli katanya nggak disemutin, itu mitos. Apalagi semut-semut zaman sekarang, air putih aja doyan, sambel aja disemutin. Nah, apalagi madu yang manis. Upgrade. Jadi kira-kira yang asli. Nah, yang pertama gini, kalau ilmu saya, ini ya, ilmu versi saya. Nah, itu autodidak, nggak ada gurunya. Saya belajar karena emang biasa saya ikut berpetualang ke hutan. Panen madu. Jadi yang begitu turun dari hutan ini saya pelajari. Yang pertama itu dari bau. Kita cium aroma madu. Nah, kalau madu asli itu aromanya itu dia nekstar, aroma bunga. Bukan aroma gula yang dipanaskan. Loh, Bang, aren. Ya nggak tahu lah. Yang palsu-palsu itu kan aromanya kayak gula dipanaskan. Kalau yang madu asli aromanya dia kayak ada aroma bunga, aroma lebah. Nah, tuh. Terus dari warna. Kalau madu asli itu walaupun dia warnanya cerah, dia nggak akan mengkilat, nggak akan transparan cerah gitu kan. Nah, jarang sekali madu yang seperti itu. Kalau madu walaupun warnanya cerah, dia akan terlihat seperti banyak kandungan di dalamnya gitu loh, kayak keruh. Dia nggak kayak minyak goreng gitu ya. Dia nggak mengkilat transparan nggak kalau madu. Iya Mas, apa ini? Terus kalau madu asli dia pasti akan ada buih. Buih ya? Buih. Itu dari enzim diastase. Enzim diastase itu air liur lebah. Nah, itu pasti ada. Itu kalau
madu asli. Terus, nah biasanya madu kan tercampur dengan bipolen. Nah, sebenarnya lebah itu menghasilkan selain madu dia menghasilkan bipolen. Kalau madu dari Nexstar, kalau bipolen dari serbuk sari. Nah biasanya kan ikut tertiris, ikut tercampur dengan madu. Nah yang di atas ini, yang warna agak coklat ini bipolen, ini asalnya dari serbuk sari. Nah itu ciri madu asli juga. Nah terus namanya madu, dia nggak akan bersih di permukaan apapun kalau madu asli. Misalnya gini ya, kita giniin. Nah kan orang beli kadang-kadang juga diginiin, itu melihat kekentalan dengan cirinya. Dia nggak akan bersih di permukaan apapun kalau madu. Beda dengan air atau cairan yang lain lah ya. Nah kalau madu pasti seperti ini. Ya. Nah terus selanjutnya yang ketiga ciri madu asli itu gini. Jadi dekat. Madu ditaruh di telunjuk, habis itu dipegang-pegang dengan jempol gini. Kalau madu asli dia nggak akan lengket, Nggak ada tahan, nggak kelet lah, istilahnya nggak kelet, nggak ketahan. Beda dengan kalau yang air gula, pasti beginiin dia lengket, terus kayak apa ya? Kayak karet ya. Mulur. Itulah. Itu cirinya juga. Nah, terus yang terakhir yang ilmu yang saya pelajari itu, kalau madu asli itu begitu kita konsumsi di mulut ini jangan langsung ditelan. Ibarat kata digulung dulu di mulut, habis itu baru ditelan. Kalau madu asli dia akan mudah hilang rasa manisnya dari mulut. Nggak akan lama. Beda dengan permen. Kita kalau makan permen kan manisnya nggak hilang-hilang di mulut. Nah kalau madu asli mudah hilang di mulut. Nah itu 4 ciri yang bisa dibakukan lah, bisa buat patokan. Tuh kalau yang katanya madu bisa dibakar, nggak rembes di tisu, terus nggak membeku, nggak disemut, itu cuma mitos. Belum ada pengujiannya. Madu yang saya panen dari hutan pun disemutin gitu loh. Itu ciri-ciri madu mas ya. Sampai ini kalau madu itu ada kayak nggak mas? Organisasinya? Oh apa? ada. Komunitas betul. lah itu. Ini baju yang saya pakai ini salah satu komunitasnya. Cuman ini komunitas untuk peternak jenis lebah kelanceng. Nah ini yang saya pakai ini. Saya tergabung di komunitas lebah kelanceng. Terus kalau untuk komunitas madunya, komunitas besarnya, saya tergabung di dalam ILMI. ILMI itu Inspirator Lebah Madu Indonesia. Nah ini kartu KTA-nya mas. Oh, iya. Nah, jadi istilahnya nggak apa mas ya? Kalau ya, ada bukan kaleng-kaleng lah. Bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Begitupun dengan hukum. Itu saya karena saya tergabung di dalam Inspirator Lebah Madu. Nah di dalam komunitas Inspirator Lebah Madu Indonesia ini, di dalam komunitas ILMI itu banyak divisi-divisinya. Salah satunya divisi informan, boleh dibilang polisinya lah. Jadi siapa saja yang tergabung dalam ILMI, bila mana dia melanggar maksudnya dia melakukan pemalsuan, sudah tahu itu barang palsu cuma dijual, terus dia beternak cuma dikasih pakan gula terus dijual hasilnya, itu salah satu pelanggaran. Itu bentuk pelanggaran. Itu dia akan diekspos di media sosial, diviralkan, nama baiknya akan hancur, dan yang pasti dia dikeluarkan dari organisasi ILMI. Tuh. Ini sampai tanggung jawabnya besar kalau sudah bergabung. Sampai kan stoknya insya Allah ada mas ya. Ada. Terus ini yang kemasan kecil. Ini yang kemasan terkecilnya. Kalau ini mas, apa itu? Sanatnya lah istilahnya sampean kan. Oh iya, ya pasti gini. Kayak teman-teman pengkonsumsi madu, masyarakat luas itu yang konsumsi madu, yang paling utama kalau mau beli madu itu belilah madu dari sumber yang jelas. Jelas penjualnya, jelas asal usulnya, jelas rumahnya, dan yang pasti orangnya yang amanah. Misal kayak jenengan tumbas ke saya nih, yang pasti jenengan kenal saya, rumahnya saya sini, ya kan, bukan orang lewat yang pasti kan. Nah, nggak sekali ketemu. Percayaan. Nah, terus sanad madunya, misalkan madu ini nih, jadi madu yang semua yang saya jual itu jelas asal usul. Kayak ini nih, jelas nih, ini waktu panennya kapan, Nexstarnya apa, dokumentasinya pun jelas. Jadi semua madu yang saya jual itu
asal usulnya jelas semua, pasti semuanya bersama. Itu kalau warnanya beda-beda Mas, kadang-kadang Oh iya. kadang-kadang agak gelap. Warna. Nah ini contohnya gelap nih. Heeh. Ini contoh madu hutan tawon gum sama dengan ini. Cuman warnanya berbeda. Itu untuk kualitas itu sama. Kadang-kadang hanya keyakinan saja lah. Nah ini kenapa warnanya gelap? Ada yang kuning, ada yang gelap, ada yang cerah gitu. Itu dari sumber makanannya. Dari bunga, nektarnya ya? Dari nektar, betul. Ya, makanya buah karet lain namanya buah kopi gitu ya. Kalau kuning ini biasanya itu multiflora. Multiflora itu dari berbagai macam bunga. Nah kalau warna gelap seperti ini dia agak hitam kemerahan, merah kehitaman, itu dia dominan akasia. Tuh, kalau yang merah akasia manium, kalau yang kehitaman akasia kassicarpa. Nih. Terus yang itu Mas? Sama-sama Kita hutan ada yang ternak, ada yang hutan tuh Mas. Kalau jenis lebahnya beda itu Mas. Oh iya, yang di ternak itu untuk lebah-lebah mellifera, cerana, itu jenis apis. Lebah itu kan ada dua, dibedakan menjadi dua, meloponini dengan apis. Meloponini ini jenis lebah yang tidak bersengat. Contohnya kayak Trigona itama, nggak ngentuk, kelanceng lah, kelanceng. Madu kelanceng kita juga jualan. Nih, nah ini yang diternak, madu kelanceng. Terus ada lagi mellifera, jadi madu jenis yang jinak lah. Dorsata ini apa? Nah kalau madu dorsata itu bisa dibilang dia madu hutan yang tidak bisa diternak. Tawon gum lah kalau orang Jawa ngomong, tawon gum atau apis dorsata bahasa ilmiahnya. Ini belum pernah ada yang bisa menangkalkan. Ini asli dari hutan. Gitu. Jadi kita selain itu Mas ya, boleh keuntungan senengnya jualan ini juga menjaga nama baik lah ya Mas ya. Kalau jualan madu kan jualan kepercayaan sih Mas. Betul nggak? Harus yang pertama harus amanah lah yang penjualnya. Begitupun sumber madunya juga harus amanah. Kadang-kadang kalau jual madu itu Mas, agak-agak edukasinya kita jelimet, artinya yang penting percaya pora, terus kita mau ngasih sedikit-sedikit wawasan lah gitu kan. Tapi boleh dibilang nih, madu itu kayak ada magnet. Kalau madu kita ini benar, tanpa kita harus keliling, tanpa kita harus promosi banyak-banyak promosi, kalau memang madu kita benar pasti akan dicari orang. Kan gitu ya Mas ya. Gitu. Jadi sampai bisnis madu ini seberapa tahun itu kan Mas? Dari tahun 2016. 16. Berarti 6 tahun ya. Lebih ya, 8 tahun. 16, 17, 18, 19, 20. Iya. Oh iya. 7. Ya 6-7 tahunan lah. Produknya selain madu hutan apa aja Mas? Ini oh iya, bisnis saya di luar kedinasan. Nah, jualan madu yang pasti. Terus ini jamu tradisional. Ini jamu komplit. Jamu siap seduh. Jamu seduh komplit. Tinggal seduh aja. Repot lah ya. Ini dari 12 macam rempah-rempah Mas. Ini bukan pabrikan. Ini rumahan lah ya. Home industry. Ya. Produk rumahan lah ya. Rumahan. Ini gara-gara Covid kemarin ini. Jadi ini orang tua saya di keluarga saya itu dari dulu emang konsumsi jamu. Berhubung ada covid kemarin permintaan kok banyak, akhirnya dikomersilkan. Jadi ada jamu juga. Bahannya lengkap ya? Bahannya lengkap ini dari 12 macam rempah-rempah. Tapi jaminan ini yang sudah konsumsi itu repeat order. Jamu. Apa? RO ya? Enak lah. Enak di badan, dia pegel-pegel. Yang banyak konsumsi ini ibu-ibu setelah melahirkan kan nggak ribet. Kalau dulu kan nunggu jamu gendong. Nah kalau sekarang udah ada ini enak ini. Tinggal ngutang dulu. Betul. Masuk. Jadi jualan madu juga kalau saya ya jualan madu saya nggak sebatas jenengan beli ini madunya selesai, enggak. Saya berikut edukasinya. Nah, berhubung edukasinya nggak mungkin kita terus-terusan ngomong. Saya buatkan label Mas, saya buatkan brosur. Pamflet. Lengkap di sini, mulai dari khasiat, kandungan madu, cara penyimpanan, cara konsumsi, sunah-sunahnya udah lengkap. Jadi untuk konsumen yang beli tinggal kasih ini aja Mas. Nah itu semua yang kita tuangkan
Nyimpennya gini apa Mas? Penyimpanan di Oh di ya, kulkas. kalau madu, Hmm. madu gini, madu yang paling bagus untuk dikonsumsi itu penyimpannya di suhu ruang saja mas. Nggak perlu di kulkas apa nih? Nggak perlu. Kalau untuk di kulkas kelemahannya gini, misalkan ini ya, madu semakin lama dikonsumsi kan dia akan kosong, ada ruangan kosong Ya, kalau sering celah. konsumsi. Ini nah. Ruang Ruang. kosong. Nah, ruang kosong ini bila disimpan di dalam kulkas, dia akan mengembun mas. Mengembun. Begitu mau kita konsumsi, ambil dari kulkas, di suhu di luar kulkas kan panas. Nanti begitu keluar dari kulkas, embun ini akan turun. Akhirnya madunya kecampur air. Madu kalau udah campur air dia akan basi, bisa basi yang pasti. Jadi kalau untuk dikonsumsi di suhu ruang saja. Terus yang expiring nggak Mas kalau madu ini Mas? Kalau madu itu sebetulnya nggak ada istilah expired bila mana dia penanganannya higienis. Cuman kalau penanganannya nggak higienis, nggak bersih, ya bisa expired. Cuman misalkan expired juga puluhan tahun. Tidak ini sih. Expirednya misalnya tanda-tandanya rasanya jadi berubah. Itu ya tanda-tanda expired. Misalnya gini Mas, dewe iki konsekuensi pelanggan kadang-kadang ya. Kita beli kok balik, gue nek ngomong karena dia merasa kejadiannya madu begini-begini asli toh. Ya. Wah ini tibake palsu. Piye nek balik Mas? Pas iki palsu tibake Mas gitu jaminan. Oh gini, kalau saya nggak akan ada masalah. Nah, Saya jualan madu, saya bertanggung jawab. Hmm. Gitu. Madu yang saya jual, saya siap bertanggung jawab. misalnya gini, Lah ada yang komplain nih. komplain. Yang penting gini, misalkan komplain, kasih tahu ke saya langsung gitu. Jangan cuma komplain, cuman orang. buktinya nggak ada gitu loh. Nah. Nggak apa-apa. Misalnya Kembali ke saya, kasih tahu saya. Mas, jenengan misalkan jenengan yang ngomong, beli, ngomong palsu. ngomong palsu, ciri kok bisa dikatakan palsu itu apa cirinya? Dasarnya apa? Kalau ini dikatakan palsu. Lah kita anu Mas, tak pakai tisu tibake apa tembus gitu. Oh, Itu nggak ada dasarnya. karena itu gini, madu itu kan ada kadar air. Nah, kalau kadar air tinggi pasti akan tembus dong. Ya, Itu bukan patokan. Iya. Nah, yang pasti saya jualan madu berikut ilmunya, Iya. Mas. Gitu. Jadi masyarakat itu tidak percaya dengan katanya. Jadi sampai ikut eksekusi langsung lah, ngunduh. Oh iya. Banyak. Aku lihat dokumentasinya banyak sih itu sampai kentup bareng tahu ya. Ah iya. Tahu kentup ya? Tahu, pernah. Dulu malah awal-awal itu. Iya. Kapan-kapan malah. Nah, asal kita panen yang deket-deket ibarat kata nggak minum berhari-hari, pasti kita ikut turun. Jadi teman-teman yang mau ikut ke lokasi juga nggak masalah. Bisa ya? Kita pakai safety, panen siang, pakai safety keamanan. Safety saya siapkan untuk teman-teman. Intinya kita itu kepercayaan penuh lah kalau beli madu itu. Nah iya mas, yang pasti. Kalau untuk khasiat kayaknya semua orang, insya Allah 1001 obat lah. Apa ya mas? Macam ini. Istilahnya dan dari yang pasti segi disunahkan lah kalau dari segi Al-Quran kan nenek juga nih nggak salah nih mas. Nah, Quran di situ surat saya juga ada kan. An-Nahl ayat 68 sampai 69 ya. Nah, betul. Kalau madu itu kita nggak perlu menerangkan banyak kalau Iya. untuk khasiat itu Iya. memang sudah tercantum dalam Al-Quran gitu. Iya. Berarti kita konsumsi madu pun itu sunnah. Iya. Nah, dapat pahala. Itu. Cuman itu tadi sekarang itu cuma ya kita lawan mas, kemarin kan di TV kan rame kayak Oh, betul. gara-gara madu palsu. Akhirnya TV Itulah yang menghancurkan pedagang madu yang amanah. Pedagang madu-madu yang benar-benar madu gitu. Itu yang menghancurkan di pasaran. Kalau madu palsu lebih murah ya kan, Iya. penjualan iya. banyak. Nah, sedangkan kita yang madu-madu emang madu asli emang mahal gitu loh. Nah, harga standar madu aslinya piro mas asli ini? Per liter ataupun per kilo? Gitu? Oh, nggak ada standar. Oke. Kalau madu belum ada ringnya, istilah kata. Ini misalkan di sini ya, misalkan saya jual misalkan di sini 80.000 ya. Ini di Jakarta bisa 100.000. Nah, ini di luar negeri bisa 200.000 kan gitu. Ya, karena Nggak ada standar ininya. madu kan kadang-kadang kita jual misalkan murah ya mas. Loh, madu masuk murah nggak percaya orang. Oh iya. Nek kelarangan tapi percaya dituku loh mas istilahnya. Namanya kepercayaan. Dibeli. Kita dengan beberapa yang sama yang jual percaya nawarin 200. Oke, tapi asli. Tapi yang pasti gini mas, Ya. kalau untuk madu saya standar ibarat kata
standar paling tingginya paling rendahnya sedikit banyak tahulah ya Mas. Iya. Kalau jenengan ini jual segini nih, kemasan ini di bawah 50.000, saya malah tanda tanya. Tuh. Makanya itu kadang-kadang madu malah aneh, dijual murah orang malah curiga. Larang dituku. Nek percaya hasilnya karena kepercayaan itu. Iya. Dan resikonya menegi berapa lebah ya Mas itu. Oh iya, bisa mendapatkan segini aja udah dari ribuan bunga juga. Resikonya nyawa. Nah, itu makanya ya tingkat mahalnya itulah kita konsumsinya. Jadi guna khasiatnya bagus. Apa ya stok insya Allah ada terus namanya ya. Mudah-mudahan lah. petani apa nih Mas lancar ya itu. Oke. Nanti telepon dari Dokter Ari. Mas Ari telepon. Maaf ini. Maaf. Angkat telepon dulu. Lanjut. Habis kena telepon dokter hewan Ari. Kabit Keswan di Dinas petugas lapangan abdi sama pemerintah ya apa kata ini perintah apa Mas? Ini perintah apa barang? Oh jaga lalu lintas. Lalu polantas barang? Oh iya loh sama polantas sama dinas berhubungan. Maksudnya dalam rangka apa itu loh? Posko apa? Oh pemeriksaan penyakit mulut dan kuku. PMK gitu. Sekarang kan lagi marak PMK. Jadi mobil-mobil yang metu ke Tanggamus masuk Tanggamus diperiksa. Cek, ya. Biar nggak jadi apa Mas pandemi mana ya apa jenenge ya yang pasti bisa biar nggak menyebar ke Tanggamus karena Tanggamus masih clear kan. Oke lanjut bab madu. Oke apa mana kira-kira biasanya sing ngisi pelutik mana Mas? Oh yang pasti gini, kalau madu saya jualan madu ini lengkap dengan dokumentasi sama video-videonya lah, jadi nanti jenengan boleh upload juga. Nanti aku ya dokumentasi pas panen, ya. Iya. Sampai foto-foto, dokumentasi membedakan madu yang. Jadi resellernya udah banyak ini berarti Mas sampai. Alhamdulillah. Banyak ngambil Mas sampean ya. Artinya ya, kalau saya kan memang grosir lah, boleh dibilang grosir. Banyak kayak teman-teman, beli dari saya itu mau dijual lagi. Kota Agung ya. Ya, Bandar Lampung. Pokoknya mulai dari Kota Agung sampai Bandar Lampung, terus Pulau Jawa. Oh, sampean sering nitipnya bis-bis gitu? Ya, betul. Alhamdulillah. Jualan ini pada kata ya usaha sampingan cuman mengalahkan usaha utama kadang-kadang hasilnya. Obses ya, sampingan lah ya. Cuman ya hasilnya mengalahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena yang pasti itu tadi kita harus tahu benar-benar madu yang asli dan yang palsu kalau memang mau menggeluti dunia madu. Jadi harus tahu ilmunya dulu lah tentang madu kalau memang mau menggeluti. Jadi madu sing asli kuwi piring-piring mabur nek Bali. Oh iya, makanya saya enggak diomongke mau. itu termasuk jenis madu asli enggak tuh? Itu madu asli. Kalau ini kan yang saya jual madu murni. Oh, lain ya, murni yang asli. Kalau madu asli kadang-kadang dibawa pulang ribut setengah mbok. Ini madu murni aman. Ya. Yang pasti kalau madu murni ngefek dia, kita konsumsi ngefek lah. Ada pengaruhnya lah ning awak Mas ya. Efek bagus yang pasti. Jadi produk seko lebah ki nek apa Mas? Madu, bipolen, lilin itu dari sarang. Sarangnya ya yang dibikin lilin itu sarang. Yang banyak propolis. Kalau propolis itu banyakan dari lebah kelanceng. Ada. Biasanya produk-produk apa MLM kan propolis dari propolis. Kalau untuk dari lebah tawon gung, madu hutan seperti ini, dia banyak dibuat untuk lilin yang biasa buat mintal benang. Untuk lilinan atau orang nenun. Oh, iya. Ya ada juga lilin bakar, cuman kan mahal bahan bakunya kalau pakai lilin bakar. Lagi musim emergensi lah. Polen itu. Di Polen ini sing kecut-kecut pahit kayak Mas ya. Kayak apa itu? Asam lambung, obat-obat kucing. Kalau orang Jawa ngomong madu kucing. Ya itu yang saya bilang tadi, kalau madu itu dari nektar, kalau di Polen dari serbuk sari. Di Polen dia padat kalau untuk di Polen. Mudah-mudahan bermanfaat lah Mas ya, untuk dikonsumsi atau dijual lagi, mudah-mudahan bawa keberkahan. Karena kita salah satu orang yang membantu apa ya, boleh bilang mata rantai
produk herbal gitu loh. Iya, Kita herbal. membantu mendatangkan madu dari hutan untuk masyarakat. Jadi masyarakat nggak susah-susah ke hutan. Iya. Nah, saya yang cari ke hutan gitu loh. Iya, iya, iya. Istilahnya selain niat ini ibadah juga lah. Nah, betul ada nilai ibadahnya. Yang pasti insya Allah amanah lah kalau madu dari kita. Kayaknya terus panjang lebar gimana ya kapan-kapan Oh, iya. kita sambung lagi edukasi tentang madu. Oke sih. Iki arek lanjut ngopi nih iki ya Mas ya. Oke, siap. Oke. Jangan lupa ya beli madunya. Mohon jangan lupa subscribe. Oh iya, Banyak kemasan-kemasannya Nah, ya. Oh, yang itu botol ya. marcennya enak juga Mas ya. Oh iya, botol marjan ada. Kayaknya dulu ada botol setengah kilo, botol kiloan ada. Dan yang pasti jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Matur Mas Andi. nuwun. Apa Sip. kan nama channelnya Mas? Andik 22. Asline 22. ya channel anu lah, channel ngopi lah. Oh iya. Umum. Oh. Cuman banyak Dua-dua kegiatan. maksudnya kalau blog Rolikur kono Enggak juga, kan aku ke Oh. Pemda Mas. Dua-dua itu kalau di PS1 itu Mas, PS1 itu kan Oh. identik dengan tahun 1922 asal mulanya loh Mas. Oh. Saiki kan Karena dua- jenengan ini ya. Warga Satrate, Oh, alhamdulillah. pengurus lah yang pasti. Iya, Apa warga? anu lah Mas. Yo, Petinggi. iya ya, ini neng saya itu seduluran lah ini neng. Oh, iya, seduluran sak lawas 1922 2022 satu abad kita nih. Jadi identiknya Oh, udah satu 22 abad. insyaallah. Oke. Oke, sip. Salam persaudaraan. Oke, maju terus.